Wa man masya ila salatin tatawu'in, barang siapa yang berjalan untuk menunaikan solat sunnah, fahiya ka'umratin nafilatin, maka sama nilainya dengan dia melaksanakan ibadah umrah sunnah. Ibadah umrah sunnah. Lamun sembahyang sunnah, berarti sunnah ini secara umum. Tatawu ni berarti secara umum. Ya mungkin secara khususnya paling dia tertinggalin dia qabliyah kaca ba'diyah. Hanya penuh sembahyang sunnah niki. Arak sembahyang sunnah sak ketentuan waktu sampun atau sudah ditentukan waktunya. Ada solat sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Ada solat sunnah yang sebabnya belakangan. Ada yang solat sunnah sebabnya nanti setelah kita melaksanakannya, dan solat-solat sunnah yang lainnya. Kibia biasa tergawe itu berusaha istiqomah ya. Istiqomah ada duha gawe ya. Pada 2 rakaat. Istiqomah ada witir. Witir lagi. Lamun istiqomah gawe ya istiqomahan. Pada serakaat daripada kita gawe. Bismillah. Ilan Malik. Jangan terpaksa paksa diri kami ni doa tamu surga tanpa hisab. Bahasa ni cuma dia terkenjak gawe ruan amalan sunnah ni termasuk kelebihan jamaah. Gawe sembahyang sunnah nilainya seperti kita umrah sunnah. Umrah ini kan asal hukumnya fardu ain indana, iaitu pendapat mazhab yang kita ikuti. Fardu ain umrah ini jamaah bagi dengan sama mampu. Sisi sama rasa mampu, misalkan milih lalu umrah aja karena Allah anjuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bega jaruan tadah rezeki pelonggo, bega aduan sisa tadi yang tiba keluarga jadi sarak balik berangkat. Kenapa? Nilainya besar. Kanca mohon maaf dinara cerita dengan haji umrah niki, mohon maaf menjadi miskin, fakir. Tidak ada ceritanya orang yang umrah haji itu fakir dinara. Tentunya tergantung niat, kembali kepada lillahi ta'ala. Karena janji Nabi jamaah tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani az-zunuba wal faqra. Iringi haji dan umrah. Sebab Nabi karena dua pegawai yang ini ia hapus dua. Nabi sana hapus, ia hapus dosa, kaca ia hapus kefakiran. Lamun pemilik hapus dosa, ini salah satu amalan, iaitu ibadah umrah. Ia baru dari dalam sembahyang sunnah keutamaannya. Kemudian Nabi juga menghapus kefakiran. Lamun pemilik terijan Nabi dilonggarkan Nabi perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita, rezeki yang sami, ini juga kuncinya, yaitu ibadah. Jadi penuh rahasia ibadah ini jamaah. Yang penting sekali lagi kita kembali ke niat masing-masing. Kembali ke niat masing-masing. Ini jamaah yang dihormati. An Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-isha fil jamaah yudriku takbiratil ula kana ka qiyam nisfil lailihi. Berkata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sembahyang isya secara berjamaah. Saya sembahyang isya secara berjamaah. Kemudian ia daya takbir bareng imam. Takbir di awal bareng imam. Nabi maksud di awal datang.
jadi makmum muafiq. Makmum saat datang imam takbir, ia jadi makmum langsung takbiratul ihram. Berarti takbiratul ula ma'al imam, mendapatkan takbir di awal bersama dengan imam. Apa kelebihannya? Kana qiyami nisfi lailihi, seperti dia menunaikan ibadah solat sampai dengan pertengahan malam. Seperti dia menunaikan ibadah solat sampai dengan pertengahan malam. Misal tergawe ibadah sampai jam 12, lamun tersembahyang berjamaah isyak, boleh ganti pahala ni ke? Mohon maaf, ini dalam hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Bayangkan tersembahyang berjamaah isyak. InsyaAllah lamun isyak ni kija tiang pelongguh wah di narak kesibukan tak mungkin lamun masih zuhur, asar, maghrib kita masih bergelut dengan perkara dunia, masih terlibatkan, masih terlibat, masih terposisi, masih terkantor, kemudian sudah maghrib masih di perjalanan. InsyaAllah lamun isyak jak waharat balik. Mungkin sebagian yang beraktivitas pada malam hari, lamun bau si terjaga berjamaah isyak niki marak misal teribadah sampai setengah malam, artinya pertengahan malam atau sampai jam 12 waniki terekek. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-lailata kullahu. Barang siapa yang solat subuh secara berjamaah, si sembahyang subuh berjamaah, maka seperti dia beribadah sepanjang malam. Barak misal ibadah lengan hingga isyak sampai dengan subuh, lamun Nabi lamun berjamaah subuh, ya pun Nabi ingatan satu niki isyak kan je subuh, lamun bau hendak tertinggalin berjamaah sembahyang tetap dah zuhur, asar, maghrib. Ampun tak lo salah sin pahami, kita suruh sembahyang isyak je subuh doa. Maksudnya berjamaahnya, dia ada sempat berjamaah zuhur, asar, maghrib, kada marah sabar atau tiang ni kalau kesibukan tiang pelongguh panok lalu luan usaha kepeng depan panok lalu jangka dia nebis di rekeng dengan kelemak sampai kebian berkemu sakang orang kepeng terekeng ni ke enggak antuk teman telah ketika mata ini insyaAllah mungu sejaga solat isyak berjamaah, subuh berjamaah, maka nilainya seperti kita solat sepanjang malam. Niki namanya fadilah, keutamaan. Sejak kau sembahyang dengan hingga sisa sampai subuh tadi terkawal. Kecuali mungkin orang-orang salafun salih, orang-orang soleh terdahulu yang kualitas keimanannya itu jauh dari tiang pelongguh. Ibadah mereka itu sampai ada yang tidak membatalkan wudhu, dari wudhunya maghrib sampai subuh. Namun itu je bareh wudhu keluar balik isyak subuh, keluar batal. Niki luar biasa. Ia jadi motivasi, penyemangat berjamaah. Dia terjabu marah dengan samaran juga paling ribu si ikuti. Mana-mana sekali. Mana-mana. Saya pun bahasa Imam Syafi'i, teman beliau dengan soleh. Wahibbus salihin walastu minhum. Senang berkaca dengan baju, meskipun aku dia keman baju. Dan ini kita waktunya beliau merasa diri dengan baju pada seorang imam. Uhibbus salihin wa lastu minhum la'ali an anala bihim syafa'atuh. Demen ketiba dengan soleh baju.
Karena dengan kita cinta kepada orang yang soleh, kelak kita berharap bisa mendapatkan pertolongan dari orang yang soleh tersebut. Ya, ulama tu betul-betul baju-baju. Tapi tadi selalu terbatulah, cuma bisa paling rapatkan je beda dengan ketika narak waktu arah seingatan itu. Ketika tergawe sebut pegawai yang kurang pas arah jadi rim tiang punggung. Ketika terjaga sebut pegawai yang bagus, ada yang memperingati tiang punggung. Ini hakikat teman sejati. Itu kata teman sejati yang mengingatkan kita untuk senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.